Logika dan algoritma. Bagian 1. Logika. Logika. Setelah mempelajari logika dan algoritma bagian 1. Logika, diharapkan mampu 1. Menjelaskan ciri makhluk yang berpikir. 2. Menjelaskan mengenai berpikir logis. 3. Menjelaskan definisi logika. 4. Menjelaskan pola nalar. Manusia adalah makhluk paling mulia, sebab dianugerahi berbagai kelebihan yang tidak diberikan kepada semua makhluk selain manusia. Salah satu kelebihan tersebut karena manusia diberikan akal pikiran, sehingga dapat memilih hal yang benar dan bermanfaat, serta meninggalkan yang tidak bermanfaat mudarat. Manusia merupakan makhluk yang mampu berpikir dan bernalar dengan baik. Sebagai makhluk yang berpikir, manusia memiliki dua ciri yang melekat, yaitu rasionalitas dan moralitas. Rasionalitas akan menuntun manusia untuk bertindak menurut pikiran dengan pertimbangan yang logis. Sedangkan moralitas akan mendorong manusia untuk berlaku sopan santun, sesuai dengan etiket atau norma yang berlaku. Namun, ketika manusia berpikir, kadangkala dipengaruhi berbagai kecenderungan, emosi, subjektivitas, dan berbagai hal lain yang menjadikan kita tidak dapat berpikir jernih dan logis, sehingga menghasilkan kesalahan berpikir dan pada akhirnya akan mengakibatkan kesimpulan yang salah, sesat. Dalam setiap keadaan, seorang manusia membutuhkan pola pikir logis. Berpikir logis yaitu berpikir dengan cara yang benar, masuk akal dan sesuai dengan hukum logika. Logika berasal dari kata logos, yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Cabang filsafat yang lain adalah epistemologi, etika, dan estetika. Dalam pembahasan ini, logika tidak dijelaskan secara rinci, hanya digunakan untuk mempelajari bernalar sebagai kecakapan hidup. Berpikir secara lurus, tepat, runtut, dan teratur, yang merupakan penerapan logika dalam kehidupan keseharian. Logika merupakan materi yang dipelajari sampai kapanpun, bahkan ketika manusia menciptakan kecerdasan buatan, artificial intelligence. Seseorang dapat mengungkapkan kebenaran berdasarkan penalaran logis. Dengan disertai bukti-bukti yang ada, seseorang dapat menilai kebenaran pernyataan untuk akhirnya sampai pada pengambilan keputusan. Logika disebut juga sebagai alat untuk menjaga dari kesesatan bernalar. Seseorang membutuhkan kemahiran bernalar logis, agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar. Beberapa manfaat yang akan didapatkan setelah mempelajari logika antara lain sebagai berikut. A. Menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematis. B. Membuat daya pikir menjadi lebih tajam, dan menjadikannya lebih berkembang. C. Membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. D. Meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar.
Salah satu fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Kita dapat menggunakan alat ini setelah melakukan penalaran berdasarkan pertanyaan-pertanyaan benar, premis, yang ada. Penalaran untuk penarikan kesimpulan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pola nalar deduktif dan induktif. Deduktif adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Contoh umum: semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Khusus: Sandi adalah siswa SMK. Kesimpulan: Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Induktif adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Contoh khusus: Devi rajin belajar. Dia mendapat hasil yang memuaskan. Khusus: Yuda rajin belajar. Dia mendapat hasil yang memuaskan. Khusus: Tika rajin belajar. Dia mendapat hasil yang memuaskan. Kesimpulan: siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Logika. Kesimpulan. 1. Manusia sebagai makhluk berpikir memiliki dua ciri, yakni rasionalitas dan moralitas. 2. Berpikir logis adalah berpikir dengan cara yang masuk akal dan sesuai dengan hukum logika. 3. Logika berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. 4. Pola nalar dibagi menjadi dua, yakni induktif dan deduktif. Alhamdulillah. Sekian dari kami. Assalamualaikum. Sejahtera buat semuanya.